Namaku Vino, umurku 18 tahun. Aku duduk di kelas 3 SMA, dan seperti kebanyakan siswa seangkatanku, pikiranku seharusnya sibuk dengan soal-soal ujian dan persiapan kuliah. Tapi akhir-akhir ini, ada satu hal yang terus menyita perhatian dan membuat pikiranku melayang ke arah yang lain, Bu Guru Salsa. Bu Salsa adalah guru bahasa Indonesia di sekolahku. Umurnya 32 tahun, belum menikah, dan terkenal dengan pembawaannya yang tenang tapi tegas. Rambutnya yang panjang selalu diikat rapi, dan dia selalu memakai blus putih atau warna-warna pastel yang sederhana, tapi justru itu yang membuatnya kelihatan elegan di mataku. Aku tak tahu kapan tepatnya semuanya berubah. Mungkin sejak ia mulai memperhatikanku lebih dari biasanya. Sejak nilai esai buatanku dikomentari panjang lebar dengan tulisan tangannya yang halus, atau sejak ia menawarkan aku ikut bimbingan belajar tambahan menjelang ujian akhir. Vino, kalau kamu punya waktu sore ini, ibu tunggu di ruang 3B, ya. Kita bahas soal-soal esai minggu lalu, katanya dengan senyum yang sulit kulupakan. Suaranya lembut tapi dalam, dan entah kenapa, jantungku berdebar tak wajar. Aku datang ke ruang 3B tepat pukul 5 sore. Sekolah sudah sepi, hanya suara jangkrik dan desiran angin dari jendela yang terbuka sedikit. Bu Salsa duduk di kursi depan, membetulkan letak kacamatanya, dan menyuruhku duduk di depannya. Suasana sangat sunyi, dan saat dia membungkuk untuk melihat kertas tugasku, aroma parfumnya yang lembut menyusup ke hidungku, membuatku tak bisa fokus pada apapun selain jarak tubuhnya yang begitu dekat. Kalimat kamu ini bagus Vino, tapi kalau kamu lebih berani menulis dari hati, hasilnya bisa jauh lebih hidup, katanya sambil menatap mataku. Lama, dalam, dan terlalu lama untuk disebut tatapan guru biasa. Aku hanya bisa mengangguk, tapi pikiranku melayang. Aku tak tahu arah bimbingan ini akan kemana, tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi tentang pelajaran sekolah. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang 3B, Bu Salsa memberiku kabar lewat pesan singkat. Vino, kalau kamu masih ingin bahas esai kemarin, hari Sabtu ibu ada waktu di rumah. Kalau kamu nggak keberatan, ibu kirim alamatnya ya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ini pertama kalinya aku diundang ke rumah seorang guru. Awalnya ragu, tapi entah kenapa aku merasa tertarik, atau mungkin terlalu tertarik. Sabtu sore itu aku datang, mengenakan kaos rapi dan celana jeans. Rumah Bu Salsa tidak besar, tapi sangat bersih dan tenang. Nuansa warna putih dan coklat muda mendominasi. Wangi aroma terapi menyambutku sejak di depan pintu. Ibu sudah buatkan teh ya? Kamu uduk aja dulu, katanya sambil tersenyum, mengenakan blus tipis warna krem dan celana kulot longgar. Ia tampak lebih santai dari biasanya, dan itu membuat segalanya terasa lebih pribadi. Aku duduk di ruang tamu, berusaha fokus pada map kertas esai yang ia berikan, tapi mataku sering curi-curi pandang. Cara ia menyelipkan rambut ke belakang telinga, cara ia menatapku sambil berbicara, semuanya terasa berbeda dari suasana di kelas. Ibu suka tulisan kamu yang terakhir. Kamu menulis seolah-olah kamu pernah benar-benar merasakan kehilangan, ucapnya, menatapku sedikit lebih dalam. Padahal kamu masih muda, aku mengangguk pelan. Kadang yang muda juga bisa merasa lebih dari yang orang kira Bu. Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu, ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Diam-diam, aku merasakan sesuatu tumbuh, mengalir pelan di udara di antara kami. Bukan pelajaran, bukan formalitas, tapi sesuatu yang lebih pribadi. Dan sore itu, saat hujan mulai turun di luar, kami masih duduk berdua di ruang tamu. Waktu berjalan lambat, seolah semesta sengaja memberi ruang bagi sesuatu yang belum sempat terjadi, tapi terasa semakin dekat. Hujan makin deras di luar, menamparkan nampar atap rumah Bu Salsa. Suara gemericiknya memenuhi ruangan, seolah menjadi latar musik yang mengiringi kebisuan kami. Tanganku masih memegang map berisi esai, tapi pikiranku tak lagi di sana. Bu Salsa duduk tak jauh dariku di sofa yang sama, hanya terpisah bantal kecil di antara kami. Jemarinya memainkan cangkir teh yang sudah tinggal separuh. Sesekali ia menatap keluar jendela, lalu ke arahku lagi. Kamu mau nunggu hujan reda dulu, atau? Tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Kayaknya saya nggak bisa pulang sekarang Bu. Nggak bawa jas hujan juga. Ia tersenyum kecil. Ya sudah, tunggu aja di sini. Kalau lapar nanti ibu masakin mie instan. Aku hanya bisa membalas dengan anggukan. Suasana di antara kami hening lagi.
Tapi kali ini, bukan karena kehabisan kata, melainkan karena terlalu banyak yang ingin dikatakan, tapi ditahan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan berjalan ke rak buku di pojok ruangan. Sekilas mataku sempat menangkap lekuk punggungnya saat blusnya sedikit tertarik ke atas ketika ia mengambil buku. Tak sengaja, tapi menyisakan jejak samar yang tak mudah hilang. Saat ia kembali ke sofa, ia membawa satu buku kumpulan puisi. Ia duduk lebih dekat. Jarak kami sekarang, hanya beberapa jari. Ini buku favorit ibu waktu kuliah, ucapnya sambil membalik halaman. Suaranya berubah, lebih pelan, lebih berat. Dan saat ia selesai membaca, matanya tak langsung kembali ke halaman. Ia menatapku lama. Di ruangan itu, hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri yang terdengar jelas. Aku tahu, tak ada yang dikatakan secara langsung. Tapi isyarat itu terasa nyata, dan makin sulit untuk disangkal. Tangannya masih memegang buku puisi itu, tapi matanya tak lagi membacanya. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, begitu dekat, membuat detak jantungku tak karuan. "Apa kamu sering membaca puisi?" Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk. Sejak kecil suka bu, tapi nggak pernah ada yang membuat saya benar-benar paham, sampai sekarang. Salsa menoleh. "Sekarang kamu paham, paling tidak, saya mulai merasakannya." Ia terdiam, tak ada senyum, hanya tatapan dalam yang penuh makna. Tatapan yang membuat udara di antara kami makin padat. Lalu entah siapa lebih dulu, tapi jarak itu menguap. Bahu kami kini bersentuhan, ringan, tapi terasa seperti listrik kecil menjalar. Tanganku, tanpa sadar, terangkat sedikit. Tidak menyentuh, hanya menggantung di dekat pergelangan tangannya. Dan anehnya, ia tidak menjauh. "Vino," suaranya nyaris tak terdengar. Aku menoleh, mata kami bertemu begitu dekat. Nafasnya hangat, dan aku tahu, ini bukan lagi soal guru dan murid. Saat hujan di luar mulai reda, aku bisa merasakan sesuatu dalam diriku berubah. Dan aku tahu, setelah sore ini, hubungan kami tak akan pernah sama. Minggu berikutnya, Bu Salsa tidak mengajar karena ada urusan pribadi, tapi kami tetap saling berkabar lewat pesan. Kalimat-kalimatnya masih terkesan formal, tapi ada nada hangat yang tidak pernah ia tunjukkan di kelas. Dan sore itu, ia kembali mengundangku ke rumahnya. "Kalau kamu ada waktu, datang saja ke rumah. Kita bisa bahas puisimu yang terakhir itu." Tentu saja aku datang. Ketika aku tiba, ia membuka pintu dengan pakaian santai, celana kulot longgar dan blus putih tipis yang membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Rambutnya tidak digelung seperti biasanya di sekolah, tapi tergerai alami. Wangi tubuhnya samar, namun cukup untuk membuat langkahku terhenti sejenak di ambang pintu. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum. "Ayo masuk, sudah ibu buatkan teh seperti kemarin." Kami duduk bersebelahan lagi, seperti dulu. Tapi kali ini lebih tenang, lebih sadar. Bu Salsa memutar tubuhnya menghadapku sedikit, siku tangannya bersandar di sandaran sofa, menatapku penuh. "Kamu masih mau bahas puisi?" tanyanya. Aku tertawa kecil. "Kalau ibu masih mau dengar." Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. "Sebenarnya, bukan puisinya yang ibu tunggu. Tapi kamu." Jantungku terasa berhenti sesaat. Napasku tertahan. Tak pernah aku duga kalimat itu keluar dari bibirnya, dengan suara selembut itu, dengan mata seteduh itu. "Apa maksudnya bu?" tanyaku pelan. Ia tersenyum kecil, mendekat sedikit. "Ibu tahu ini salah Vin. Tapi kadang rasa nggak pernah datang di waktu yang benar ya." Aku hanya bisa menatapnya. Tubuhku terasa panas, bukan karena udara, tapi karena kedekatan ini. Dan ketika ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut, aku tak bisa lagi menyangkal. Batas itu, akhirnya benar-benar memudar. Sentuhannya di pipiku begitu ringan, namun membakar. Tak ada lagi suara dari luar, bahkan suara detak jam dinding pun seolah menghilang. Yang tersisa hanya kami berdua, dan diam yang menggetarkan. "Aku nggak tahu harus bilang apa bu," ucapku pelan. Nafasku menggantung di ujung kalimat. "Jangan panggil ibu kalau di sini," bisiknya, masih menatap mataku. "Panggil Salsa saja." Namanya terasa asing sekaligus begitu menggoda saat terucap di lidahku. "Salsa." Ia menutup matanya sesaat, seolah menikmati betapa berbeda arti namanya saat keluar dari mulutku. Lalu, tanpa aba-aba, ia mendekatkan wajahnya. Perlahan,
Sangat perlahan, memberi cukup waktu kalau aku ingin mundur. Tapi aku tidak mundur. Bibiu kami akhirnya bertemu. Bukan ciuman yang terburu-buru, tapi penuh ketegangan yang selama ini tertahan. Hangat, dalam, dan jujur. Tangannya merambat ke belakang leherku, menarikku makin dekat. Jari-jariku menelusuri punggungnya, menyentuh bagian dari dirinya yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan, sebagai guru. Sekarang, tidak lagi. Ia tidak banyak bicara, tapi tubuhnya bicara lebih dari cukup. Nafas kami memburu, tubuh kami melebur dalam peyukan panjang yang seolah ingin menghapus semua sekat. Sofa tempat kami duduk jadi saksi bisu, tentang perasaan yang tak lagi bisa dibendung. Malam itu, tak ada yang kami sesali. Hanya rasa yang akhirnya bebas setelah terlalu lama dipenjara oleh logika dan norma. Dan ketika kami terdiam dalam peyukan, hanya suara hujan tipis di luar yang menemani. Aku tahu, hubungan kami telah berubah untuk selamanya. Tubuhnya masih bersandar lembut di sisiku, napasnya hangat menyapu kulitku. Ia tersenyum, kali ini bukan seperti sosok guru yang selama ini kutahu. Ada sisi lain darinya yang muncul, sisi yang manja, genit, dan jauh lebih menggoda. Ia mengangkat dagu, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tahu nggak, suaranya berbisik, sambil menggambar pola kecil di dadaku dengan ujung jarinya, kamu bikin aku lupa, kalau aku ini udah bukan gadis muda lagi. Aku hanya memandangnya, diam. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Tiba-tiba ia duduk di pangkuanku, tubuhnya menempel penuh. Kamu nggak buru-buru pulang, kan? Tanyanya dengan nada menggoda, matanya bermain-main menatapku. Temenin aku malam ini ya, Bu, ucapku pelan. Aku harus pulang. Ia cemberut manja, tangannya menekan dadaku pelan. Kenapa sih? Malam masih panjang, dan aku masih ingin. Nada bicaranya berubah lebih lembut, lebih memohon. Lalu ia menunduk, bersandar di bahuku. Aku nggak suka tidur sendirian, apalagi setelah semua ini. Rumah ini terlalu sepi kalau nggak ada kamu. Aku menarik napas dalam. Rasanya seluruh pikiranku berusaha mencari alasan logis untuk tetap tinggal, dan tak banyak yang bisa menyangkal ucapannya. Kamu tahu kan, bisiknya lagi, kini terdengar nyaris seperti rayuan, aku masih pengen ngobrol. Tangannya menggenggam jemariku, lalu membawanya ke pipinya yang hangat. Kamu di sini saja ya, malam ini belum selesai sayang. Aku tak menjawab, tapi aku juga tak menolak. Dan di dalam diam itu, kami saling mengerti bahwa malam ini belum selesai. Bu Salsa berdiri perlahan, masih menggenggam tanganku. Ayo sayang, ucapnya pelan, sambil menarikku berdiri. Aku hanya mengikuti, langkahku seolah tak lagi dipandu logika, melainkan rasa. Lampu ruang tengah masih menyala temaram saat dia membawaku ke lorong rumahnya, menuju sebuah pintu kayu berwarna putih yang tak asing, kamarnya. Ia menoleh, tersenyum nakal. Nggak usah tegang gitu, santai aja. Di sini cuma ada aku dan kamu, bisiknya, membuka pintu dengan pelan. Aroma lembut dari ruangan itu langsung menyambut, campuran wangi tubuhnya dan sabun yang masih tertinggal di udara. Kamarnya rapi, hangat, dan terasa terlalu nyaman untuk sekadar tempat tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menepuk tempat kosong di sebelahnya. Sini sayang, aku mendekat, duduk di sampingnya. Jarak kami terlalu dekat untuk disebut biasa, terlalu tenang untuk disebut tergesa. Salsa menyandarkan kepalanya di pundakku, lalu berkata, kamu tahu nggak? Udah lama banget aku nggak ngerasa kayak gini. Kayak gimana? Tanyaku pelan. Ditemenin, didengerin, diperhatiin, ucapnya lirih. Biasanya, aku cuma sendiri di sini. Sibuk jadi orang lain di luar, tapi sepi begitu masuk kamar. Aku menoleh padanya. Tatapan itu bukan lagi godaan, tapi kejujuran yang telanjang, tentang kesepian yang terlalu lama disembunyikan di balik senyum. Ia menatapku dalam. Kalau bisa, jangan pergi dulu. Aku mengangguk perlahan. Tak ada kata lain yang perlu diucapkan. Aku menyelimutinya pelan, dan kami berbaring berdampingan. Tak ada suara selain napas kami yang mengatur irama sunyi. Sejak malam itu, segalanya tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Hubungan kami berubah. Tidak lagi sekadar mantan guru dan murid. Ada rahasia yang kami bagi, yang hanya kami pahami dalam diam dan tatapan. Setiap kali aku berkunjung, selalu ada ketegangan yang menggantung di udara. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena keinginan yang sulit dibendung. Kadang,
Ia akan mengirim pesan singkat saat malam mulai sunyi. Kamu lagi sendiri kan? Atau hanya emoji senyum dan titik-titik. Dan aku tahu, itu adalah panggilan diam yang tak bisa kuabaikan. Di balik pintu rumah itu, kami menciptakan dunia kecil kami sendiri, jauh dari pandangan luar, jauh dari segala norma. Hubungan ini, mungkin salah. Tapi kami terlalu dalam untuk sekadar berhenti. Terlalu banyak yang terasa benar di antara semua yang dilarang. Dan setiap kali aku pamit pulang, ia hanya akan berbisik, hati-hati ya, dan jangan lupa, aku nunggu kamu lagi. Aku tahu ini tak akan berlangsung selamanya. Tapi untuk saat ini, kami memilih tenggelam dalam rahasia yang hanya kami yang tahu. Dan setiap detik bersamanya, terasa seperti waktu yang dicuri dari dunia nyata, dan kami tak pernah benar-benar menyesalinya.